Bang! Melalui kabut berkabut, secara paksa meledakkan zona vakum di seberang lapangan. Qin Yichen dapat melihat dengan jelas. Saya tidak tahu berapa banyak Raja Abadi yang mempertahankan postur melarikan diri, tetapi tersapu oleh kabut racun yang meledak, dan hanya tulang mati yang terkorosi dalam sekejap. Venom 4 tersebar, memotong jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kabut racun yang berangsur-angsur menghilang, Lu Li dan yang lainnya terdiam beberapa saat, tapi dia sangat setuju dengan langkah Qin Yichen, dan bahkan merasa bersyukur. Kakak Qi, apakah kamu melihat itu, saudara Qin, balas dendam untukmu. Qi Heng, hari ini kamu dikorbankan untuk loh surga oleh gerombolan pencuri, dan kamu juga bisa menatap. Qin Yichen, kamu melakukannya dengan baik. Tapi saya tidak melihatnya. Melihat kabut racun yang berubah menjadi tempat tandus dan mati, wajah tua beracun itu suram, matanya akan menyemburkan api. Ini hanyalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Boneka racun pekerja keras itu sebenarnya digunakan bocah ini untuk mengadu bangsanya sendiri. Gerombolan wilayah juga ketakutan, melihat ke arah kerumitan mata tua yang beracun. Dengan kekuatan mereka tidak berani mengatakan setengah kalimat, tetapi masalahnya adalah Anda selalu melakukan ini. Orang-orang di istana Bloodnetter juga terdiam. Apa istimewanya? Mereka baru saja membunuh lebih banyak orang daripada Qin Yichen. Itu benar-benar boneka beracun, yang merupakan kerja keras dari orang tua yang beracun itu. Sebelum kematiannya, Qi Heng adalah pembangkit tenaga listrik surga abadi dari kuil Wushuang, prestise penghancuran diri. Hanya penghancuran diri barusan, saya tidak tahu berapa banyak raja abadi yang telah terbunuh. Ini dapat digambarkan sebagai great killing artifact di medan perang. Yang terpenting adalah pembunuh ini masih berada di tangan kerajaan. Dan ketika racunnya sudah tua dan mencemaskan, bahkan ada keberuntungan yang tak terlukiskan. Untungnya, dia hanya memanggil boneka racun. Jika dia memanggil semuanya, dia takut menjadi pendosa dalam pertempuran ini. Boneka beracun dihancurkan, serangga beracun dihancurkan, dan berulang kali dirugikan. Pria tua beracun itu menatap Qin Yichen dengan kesal, dan kemudian dengan dingin berteriak, mundur. Tetapi sebelum saya selesai berbicara, saya melihat petir Lei Gongming membelah dan bercanda. Pertempuran ini adalah serangan mendadak. Bagaimana Anda bisa melarikan diri? Kalian semua, bunuh aku. Orang-orang yang melakukan saya Bei Hongyu hari ini, bahkan tidak ingin lari. Dalam waktu singkat, moral peperangan utara meledak, dan pertahanan pasif dari mundur menjadi serangan balik. Dan Lu Li dan Lin Xuang saling memandang dan tertegun untuk membunuh lelaki tua beracun itu. Pada akhirnya, mereka adalah jubah yang sama dari kuil Wushuang. Bunuh orang tua beracun itu. Lu Li juga melihat bahwa kekuatan bajingan tua ini tidak sederhana. Saya khawatir itu terkenal di Blood Hades. Awalnya, ada sejumlah keunggulan di kuil Wushuang. Pada saat ini, 3 pembangkit tenaga listrik bekerja sama dengan Lei Gongming dan mengusir orang tua yang beracun. Melihat ini, semua orang di Bloodnetter Palace mau tidak mau terlihat ganas dan impulsif dalam kekuatan abadi. Sepertinya dia akan menggunakan kartu haulnya. Namun, Zhou Ember dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Apakah Anda memiliki teknik abadi? Apakah kita tidak memilikinya? Bang bang bang. Pada saat ini, seolah-olah perang telah mencapai puncaknya. Gelombang abadi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak terlihat. Sosok Qin Yichen melewatinya, menatap pria tuamu itu. Benci. Tepat setelah menghancurkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, angin dingin datang, dan bahkan pakaian lama pun terpotong dari celahnya. Meskipun kekuatannya jauh lebih baik daripada Lu Li dan yang lainnya, yang terakhir dan yang lainnya bersedia menggunakan teknik abadi, yang cukup untuk membuat obat tua itu terasa rumit. Yang paling penting adalah ada kilat di belakangnya. Kamu memaksaku. Bang. Memegang telapak tangannya. Batang tembaga di tangan lelaki tua yang beracun itu meledak dan berubah menjadi ular sanca berbisa, menabrak landasan dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, ketika saya melihat telapak tangan ganda Lei Gongming, halilintar berubah menjadi ujung yang tajam, dan bila petir lewat, dan ular sanca beracun itu terbagi menjadi 2. Lei Gongming sangat jelas bahwa kekuatan keseluruhan istana Sueming harus lebih kuat dari mereka, dan hanya ada satu serangan mendadak seperti hari ini yang tidak menyadari Oriole di belakang. Jadi bagaimanapun, perlu membuat bandit pencuri membayar harga yang pahit. Tanda seru. Memikirkan hal ini, pedang guntur Lei Gongming bersinar di tangan, membuat ruang bergidik. Potongan Tian Lei. Bang. Saat Lei Blade lepas landas, itu berubah menjadi pisau tajam melintasi 100 zang. Lei Wei yang sombong menyapu, tetapi semua orang yang tersentuh oleh alam terputus bersama-sama. Napas Lei Gongming sedikit lemah. Untuk membuat wilayah menderita kerugian besar, dia telah melakukan 2 teknik abadi satu demi satu. Bahkan jika itu bukan anak panah di akhir penerbangannya, mungkin sulit untuk waktu yang singkat untuk melontarkan ancaman pembunuhan terhadap orang tua yang diracuni itu. Dan Dulao merasakan Lei Wei berguling di belakangnya. Sebelum dia mendekat, bajunya dipotong dan rambutnya dipotong seperti daun mati.
Teknik abadi ini tidak lolos sama sekali. Hari ini, dia frustrasi satu demi satu, membuat gigi kertakan tua yang beracun. Tetapi dia tidak ingin menjelaskannya di sini. Tetapi dia tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatan abadi. Setelah beberapa saat, saya melihat lelaki tua beracun itu berubah menjadi kabut beracun. Lewat. Tetapi di tempat itu, dia meninggalkan siluet yang persis sama, tetapi ditutupi dengan tubuh beracun. Langkah ini adalah cara menyelamatkan nyawa orang tua yang keracunan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat sedih. Setelah mengembunkan bayangan beracun, nafas lelaki tua beracun itu menjadi semakin melemahkan, dan bahkan tubuhnya penuh dengan kematian yang berat. Bayangan beracun ini dia kental dengan kekuatan abadi, yang cukup serius untuk kehilangannya. Tentu saja, untuk harga seperti itu, kekuatan yang luar biasa bisa dibayangkan. Bang! Skylay Sweep menyapu. Bayangan beracun tiba-tiba meledak. Tetapi pada saat ini, wajah Lei Gongming tiba-tiba berubah. Hati-hati. Siu. Siluetnya berdiri di depan Luli dan yang lainnya. Dan panah hijau yang keluar dari bayangan beracun dapat digambarkan mengancam jiwa. Bahkan petir yang dilindungi oleh Lei Gongming pun busuk. Tidak hanya itu, Lei Gongming menyapu lengan bajunya sebelum memblokir panah beracun. Tetapi brokat peraknya yang jelas tidak biasa rusak dan pecah. Luli dan yang lainnya menggigil. Jika jatuh menimpa mereka, itu akan membusukkan seluruh tubuh. Saat lelaki tua yang beracun itu terbang menjauh, dia menoleh ke belakang dengan tatapan muram. Akun ini, lelaki tua itu menuliskannya. Dia akan dibayar kembali darimu di dunia perang utara. Pada saat ini, lelaki tua yang diracuni itu memiliki kekuatan yang hampir menjatuhkan satu lapisan surgawi. Untungnya, hanya beberapa tarikan napas saja sudah cukup baginya untuk melarikan diri dari jarak yang dikejar Lei Gongming. Lei Gongming tampak kesal di matanya dan kehabisan segala cara untuk membiarkan bajingan tua ini melarikan diri. Namun, Lei Gongming masih berdamai, dan sosoknya berubah menjadi kilat lagi, membunuhnya dengan kecepatan penuh. Namun, saat ini, dia benar-benar melihat pelangi emas terbang di sisinya. Anjing tua, cepatlah. Siluet itu persis Qin Yichen. Ketika saya mendengar ledakan ini, Du Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Yichen, keganasan lampu pompa tidak dapat lagi ditekan. Dalam pertempuran ini, dia sudah kalah, dan bahkan bersiap untuk meninggalkan orang lain untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah kembali, mau tidak mau dia akan ditegur atau bahkan dihukum. Namun, dia bisa mentolerir diserang oleh serangan Kui Wushuang dan penghinaan karena melarikan diri. Tapi dia tidak tahan dipukul oleh anak laki-laki berbulu. Sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di Blood Hades, pernah diburu oleh Immortal Monarch 1 Heavenly Layer. Tanda seru. Tanda seru. Nah, kamu terlalu besar. Meskipun negaranya lemah, orang tua yang beracun masih memiliki kekuatan alam surga abadi. Di matanya, mencubit Qin Yichen, masih tanpa kesulitan. Melihat siluet ramping menghalangi jalannya, Daseng niat membunuh lama, ini orang tuamu. Dan Lei Gongming dan yang lainnya juga terkejut. Qin Yichen, kamu gila. Karena yang disebut unta kelaparan yang sekarat masih lebih besar dari seekor kuda. Jangan lihat lelaki tua yang begitu tertunduk. Tetapi selain Lei Gongming, tidak ada yang benar-benar berani dipilih. Ya. Tiba-tiba, gembong narkoba sudah keluar dari tangannya. Dan kali ini, gembong narkoba juga belajar menjadi pandai. Tepat setelah syuting, Raja Obat Bius penghancuran diri. Bahkan jika anakmu memiliki kekuatan roh. Bahkan menurut pendapat orang tua yang diracuni, jika dia dapat membunuh Qin Yichen, dia dapat dianggap telah menebus kekuatannya. Bagaimanapun, yang terakhir ada di mata Kaisar Muda dan Yang Mulia. Namun, di hadapan Raja Obat Bius yang akan datang, Qin Yichen tidak bisa tidak mendesak kekuatan roh. Dia tahu bahwa lelaki tua Obat Bius itu telah memanipulasi penghancuran dirinya. Dan apa yang harus dia lakukan adalah mengganggu Raja Obat Bius itu. Tanda seru. Awalnya, Qin Yichen menjauh dari Raja Obat Bius yang terbang lurus. Dan yang pertama mati-matian melonjak kekuatan abadi. Cahaya kemasan cerah. Tetapi di telapak tangannya, semburan cahaya Ling muncul. Kotak pedang Qing Yang. Ya. Lebih dari 30.000 kata energi. Seperti buah pir hujan. Peng gelombang peng gelombang peng gelombang. Setelah energi pedang, lelaki tua beracun itu mengeluarkan kulit binatang buas. Yang memancarkan lapisan racun. Dan mengikis energi pedang. Kemampuan yang tidak signifikan. Kamu bisa membunuh alam. Di depan orang tua itu. Tapi tunjukkan sedikit keterampilan di hadapan seorang ahli.